Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Maka saya lebih senang berbahasa roh daripada pakai bahasa Indonesia. Sebab kalau saya berbahasa roh, roh yang berdoa untuk saya. Kalau saya memakai bahasa Indonesia, saya berdoa untuk diri saya sendiri dengan mulut saya, dengan pikiran saya. Bisa salah, tapi kalau Roh Kudus yang berdoa untuk saya, dia berdoa tidak akan salah. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi jangan saudara sangka segala sesuatu yang terjadi pada kita positif atau negatif sekalipun, Tuhan itu tahu. Dengan Tuhan punya maksud. Untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kalau saya pakai yang memeluk dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Datanglah ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita adik-adiknya, 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Sama-sama. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara itu akan dimuliakan. Nah, sekarang nih anak-anak Indonesia sedang tertekan, tetapi waktu tertekan itu mendapatkan penemuan-penemuan baru. Sekarang jentik-jentik nyamuk tuh yang paling banyak itu di Kalimantan, Jawa, Lampung. Untuk pakai obat anti nyamuk itu mahal. Nah, itu ditemukan oleh anak-anak yang dapat medali emas dari garam. Garam laut diambil, direndos begitu sampai hancur, dikeringkan, udah keringkan, dibungkus-bungkusin, dijual 1.000, murah kan. Masukin aja di tempat yang ada genangan air, mati tuh jentik nyamuk. Sekarang lagi dipatenkan penemuan mereka. Ya. Dan dulu kita kalau sakit gigi dulu nih, suka harus kumur-kumur air dengan garam. Kumur-kumur supaya mati jaramnya katanya. Ulatnya mati katanya. Dulu kita pikir ada ulat. Kumur-kumur. Nah itulah juga. Jentik-jentik itu mati karena ada garam. Siapa menemukannya? Anak perempuan, saudara. Dia dapat medali emas. Ini tujuan akhir kita, dimuliakan. Dimuliakan. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang
yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dapat berita dari mereka yang ke Israel, mereka tidak bisa ke Gunung Sinai karena kena banjir. Banyak yang kecewa karena tidak bisa naik ke Gunung Sinai karena banjir. Tapi saya baca di berita yang mati 30 orang karena banjir itu cukup besar. Kalau yang mereka baca yang mati 30 orang, mereka tidak akan kecewa, mereka akan berterima kasih kepada Tuhan karena bis tidak kena banjir. Ini di padang gurun loh, bisa banjir. Tuh Ranca Ekek tuh banjir terus tiap tahun. Kenapa? Gereja Pantekosta ditutup-tutupin di situ. Pendetanya ditahan. Ayo, tutupin aja gereja terus. Terus. Sekarang Garut Bandung begitu lagi. Karena banjir. Nampaknya dunia ini sudah lanjut usia. Saudara tahu Rusia siap-siap perang dunia ketiga. 3 kapal perangnya sudah ada di Spanyol. Amerika ini goyah. Kalau Hillary Clinton yang terpilih, pasarnya bagus buat Asia, tapi dia banyak bohongnya, banyak korupsinya. Dia akan di-impeach. Kalau Donald Trump yang terpilih, pasar Asia akan bergejolak, akan turun. Tapi kalau kita sudah tahu, tujuan akhir kita dimuliakan. Orang lain bingung ini, kenapa mesti kita bingung? Dimuliakan. Orang lain takut tanggal 4 November. Heran saya, orang takut tanggal 4 November. Tapi nggak takut berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, terus berbuat dosa. Nah, karena rombongan ini gabungan, ada 20 orang dari HKBP. 20 orang dari gereja kami, ya, dari Bali, dari Jakarta, Cianjur, gabung. Yang dari HKBP bilang, boleh tidak bawa rokok? Saya tidak tahu tuh anak saya jawabnya bagaimana. Kalau saya yang pimpin, saya bilang, boleh bawa tapi buang nanti. Karena di pesawat tidak bisa merokok. Ya. Tidak sembarangan orang merokok. Ya. Kalau apalagi di daerah-daerah orang-orang Yahudi suci tidak boleh merokok. Tidak boleh. Ya, tapi ya sudah HKBP. Ya kita doakan saja Huria Kristen Batak Protestan itu jadi Huria Kristen Batak Pantekosta. Ya pasti mereka ada yang minta dibaptis dan sebagainya. Macam-macamnya. Sebab saya pernah kenal satu bapak namanya Banjar Nahor. Banjar Nahor ini punya 2 anak perempuan. Kenalnya di Full Gospel. Saya khotbah di Gereja Pantekosta Tebet. 2 anaknya maju untuk didoakan penuh Roh Kudus. Saya tidak tumpang tangan. Saya hanya berdoa, Tuhan penuhkan mereka dengan Roh Kudus. Ya, mereka penuh dengan Roh Kudus. Bapak Banjar Nahor pun penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya biasa kalau habis khotbah keluar. Pulang. Dicegat sama Pak Banjar Nahor. Nangis dia. Bapak Bapak, saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dia agak pendek. Puji Tuhan Bapak, puji Tuhan. Anakku 2 juga penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Apa saya harus pindah gereja? Jangan pindah gereja. Tetap saja HKBP. Jadi terang di sana. Ya, sekarang Bapak HKBP, Huria Kristen Batak Pantekosta, dia ketawa.
Ya. Saya ketemu dengan pastor Katolik Soekarno namanya. Penuh Roh Kudus juga di Bandung. Saya bilang, Bapak kenapa tidak tinggalkan gereja Katolik? Oh jangan, biar saya jadi berkat di gereja Katolik. Nah itu. Ya. Kenapa? Karena tujuan akhir kita dimuliakan. Nanti nggak ada Katolik, nggak ada Protestan, nggak ada HKBP, nggak ada GPDI, nggak ada GKI, nggak ada GBI, Mawar Sarom, Mawar Berduri, Mawar Terkulai, nggak ada lagi itu semua. Semua yang dikenal hanya satu gereja. Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat terakhir. Amsal 8 lagi. Ayat 10. Ayat 10. Hei anakku. Dia jadi orang tua lagi. Dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Ini rahasia panjang umur, saudara. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saudara mau tahu rahasia panjang umur? Ini dengar baik-baik ini. Hei anakku, coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Hear, O my son. Ini bapak yang bicara ini pasti. My son. And receive my sayings. Ada S di belakangnya. Terimalah perkataan-perkataanku. And the years of thy life shall be many. Dan tahun-tahun hidupmu akan banyak. Arti panjang umur kan? Jamu cap jago, jamu cap jago, jamu awet muda. Ginseng Korea, ginseng anti tua. Yang mana saudaramu makan? Yang awet muda atau yang anti tua? Tapi lihat ini. Ini anugerah Tuhan. Years of thy life shall be many. Hear, O my son, and receive my saying. Bukan dengar, terima. Coba bahasa Indonesia lagi. Hei anakku, dengarkanlah dan terimalah. Ini lebih komplit lagi. Dengarkanlah dan terimalah perkataan-perkataanku. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Banyaknya itu memakai kata many, bukan much. Much itu tidak terhitung. Kalau many masih terhitung. Menjadi banyak. Nah, saya baru terima berita lagi pendeta Sumlang dari dia jauh lebih muda dari saya di Kupang meninggal dunia. Masih family saya, masih family dengan keluarga kita. Sebab dia menikahi adiknya dari ketua umum kita. Nah, adik ketua umum itu menikah juga dengan Paul Rungkat. Jadi ini famili Sumlang, Awandatu, Wakari, Rungkat, Mandi itu keluarga sekarang. Satu keluarga. Tirta Budi jadi satu keluarga besar. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Pada waktu
Francis Kekeng meninggal di kuburan, duduk di sebelah saya Ibu Tan Syulan. Itu cici paling besar dari Pak Onesimus. Selalu pakai bahasa Sunda sama saya ngomong. Dia ngomong, yo sekarang saya tiap pagi kalau masih hidup saya berterima kasih untuk hidup. Sekarang dia bisa menghargai hidup. Oh kalau saya masih hidup, aduh terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Saya pernah bilang sama saudara, kalau hari ini saudara masih hidup, Tuhan punya maksud untuk saudara. Dia mau bekerja untuk saudara. Ada yang sakit, disuruh istirahat dulu. Ada yang meninggal, itu disuruh istirahat panjang. Sebab nanti bangun lagi, bangkit lagi. Maka di sini selama hidup kita ini berlandaskan perkataan-perkataan Tuhan, tahun hidupmu akan menjadi banyak. Saya rasa cukup sekian.